Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bersilaturahim, hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan dari setiap hadirnya kita Allah catat menjadi amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala catat menjadi amalan yang kelak akan memperkuat dan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Dan semoga dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah gugurkan segala dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kami hormati, keluarga besar Bapak Jafrial, juga hadirin tamu undangan. Setiap kita sebagai manusia pasti menginginkan mendambakan kehidupan yang bahagia. Bagi orang mukmin, hidup bahagia ini bukan hanya diraih di dunia saja, tapi kebahagiaan hidup as-sa'adah yang kita inginkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita baca dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan, hindarkan kami dari siksa neraka. Dan fitrah kita sebagai manusia pasti ingin bahagia. Saya kira tidak ada orang yang ketika ditanya, Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ingin bahagia, atau sebaliknya hidupnya ingin menderita, hidupnya ingin sengsara, penuh dengan kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan. Saya sangat yakin ketika orang ditanya, pasti dia memilih hidup bahagia. Bahkan mohon maaf, seorang penjahat sekalipun, seorang pencuri sekalipun, ketika ditanya, hidupnya pasti ingin bahagia. Tapi cara meraih kebahagiaannya kurang tepat atau keliru. Dia mencuri, setelah melakukan pencurian tersebut, dia berikan kepada keluarganya, kepada anaknya, yang konon katanya ketika ditanya alasan kenapa mencuri, karena alasannya adalah ingin meraih kebahagiaan. Punya rumah, punya mobil, status sosial bisa sama dengan yang lain dan sebagainya, dengan cara kebahagiaan yang keliru. Bagi kita sebagai orang mukmin, kebahagiaan as-sa'adah yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan adalah kebahagiaan yang harus berdasarkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya.
seorang anak, seseorang, dua insan yang Allah satukan padanya lewat ikatan yang suci dan agung, mitsaqan ghalidho, yang bernama pernikahan. Pas ketika Bapak Ibu tanya kepada orang yang baru menikah, apakah Ananda Adinda bahagia? Jawabannya pasti bahagia. Udah pada nikah belum ini? Udah ya. Waktu pertama kali nikah, ini baru pertama kali ya, belum kedua kali. Waktu pertama kali nikah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ditanya, lagi di pelaminan nih, ketika ditanya bahagia enggak? Bahagia. Bahkan kebahagiaan itu kemudian dirasakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa keturunan, seorang anak. Ketika dua insan yang disatukan dalam pernikahan, qadarullah, Allah takdirkan kepadanya keturunan, Allah berikan kepadanya anak, maka kebahagiaan itu semakin bertambah. Masya Allah tabarakar rahman. Ketika anak itu tumbuh dewasa, bahkan sebelum tumbuh dewasa, sebelum menjadi seorang remaja, masih kanak-kanak, lagi lucu-lucunya, kebahagiaannya lagi-lagi bertambah. Apalagi ketika anak-anaknya kemudian dikenalkan Allah dan Rasulnya, anak-anaknya mengenal Al-Quran, anak-anaknya mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua juga keluarga besarnya itu akan diraih dan akan didapatkan. Apalagi anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang cinta dengan masjid, anak-anak yang senang mengkaji, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diraih, dirasakan oleh kita, didapatkan oleh kita sebagai orang tua, maka bahagianya sungguh sangat luar biasa. Anak tumbuh besar, dewasa, kemudian dia sekolah, kuliah, memiliki prestasi yang terbaik di sekolahnya, di kampusnya, maka kebahagiaan itu pun semakin bertambah. Ya. Jadi setiap kita sebagai manusia, sekali lagi, pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Nah, bagaimana cara meraih kebahagiaan itu? Karena ada 4 kelompok orang-orang yang di dunia dia hasanah, di akhirat hasanah. Ada orang yang meraih kebaikan, kebahagiaan di dunia, di akhirat juga ketika dia pulang ke rahmatullah, dia pun merasakan kebahagiaan. Ada yang kedua, orang yang meraih hasanahnya, ternyata di dunia saja ketika pulang ke rahmatullah, ketika dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meraih kebahagiaan, bahkan dia meraih sayyi'ah, penderitaan. Kelompok ketiga, ada orang yang sayyi'ah di dunia, dia menderita di dunia, serba kekurangan, harta tak berpunya, persoalan demi persoalan pun silih berganti. Tetapi ketika dia pulang kepada Allah, ketika dia kembali ke akhirat, dia meraih hasanah, kebahagiaan. Ada juga karakter kelompok yang keempat, yaitu manusia yang meraih sayyi'ah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Dia menderita di dunia, menderita juga di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah termasuk kelompok golongan orang-orang yang meraih hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Nah, bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan, kebaikan, keberhasilan, kesuksesan dunia akhirat itu? Kalau saya kutip perkataan dari Abu Abdurrahman, waqala Abu Abdurrahman, kata Abu Abdurrahman, kunci kebahagiaan hidup itu 3. Kunci kebahagiaan hidup itu ada berapa? 3. Ada 3. Ada yang bisa jawab tidak? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, jangan senang dulu karena pulangnya ke rahmatullah. Pengen nggak lagi ngaji meninggal? Pengen nggak? Pengen nggak lagi ngaji gini tuh mati? Pengen nggak? Pengen sok atau marah rawat. Kan pengen ya. Tapi masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita lihat di YouTube tuh ya, kan itu kisah nyata ya. Ada orang yang lagi ngaji, bahkan ini yang wafatnya, yang meninggalnya adalah yang menyampaikan pengajian, tausiah ustadznya. Tiba-tiba ketika beliau menyampaikan pemaparan muqaddimah, baru opening nih ya, pendahuluan, tiba-tiba qadarullah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ustadz tersebut kemudian
wafat ketika dia menyampaikan pesan-pesan dakwah. Masya Allah tabarakar rahman. Kita pun melihat banyak fenomena-fenomena yang ada. Orang lagi naudzubillahi min dzalik ya, lagi bermaksiat kemudian meninggal dunia. Ada orang yang kemudian lagi asyik-asyiknya menikmati perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan qadarullah dengan kecelakaan kemudian meninggal dunia. Nah, kita yang hadir di sini mudah-mudahan wafatnya kita, meninggalnya kita dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan mengenal Allah, dan itu adalah wafat ataupun kembalinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kembali ke perkataan dari Abu Abdurrahman. Jadi kunci kebahagiaan hidup itu Bapak Ibu adalah ada 3. Ya, jadi dicatat boleh, tapi kelihatan di sini mah para penghafal Quran semua ya. Jadi nggak perlu pada dicatat. Kelihatan tuh beda tatapan wajahnya ke saya, tatapan penuh dengan aura kasbon. Banyak cicilan. Jadi ada 3 kunci kebahagiaan hidup. Kata siapa? Kata Abu Abdurrahman. Yang pertama adalah man utiya qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wuqiya adzaban nar. Kata Abu Abdurrahman, man utiya qalban syakiran. Barang siapa yang diberi kenikmatan qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, wa jasadan sabiran, dan jasad yang selalu sabar, faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, wa wuqiya adzaban nar, dan Allah pun akan jauhkan, hindarkan padanya dari siksa neraka. Jadi ternyata sederhana ya kunci kebahagiaan hidup itu. Ada 3. Tadi yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah Pak Ijab mengundang kita hadir di sini dalam rangka tasyakur bin ni'mah, tahadduts bin ni'mah, sekaligus menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama akikoh. Tadi betul sekali dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ijab. Setelah konsultasi kepada guru-guru beliau ini luar biasa ya. Ada Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Kalau saya jangan sebut Pak, saya mau nomor sekian ya. Beliau ini luar biasa, motivator, trainer yang menginspirasi bagi kita semua. Jadi beliau tanya ke gurunya, kira-kira ini akikoh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ini hari keberapa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah SAW, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadaikan dengan akikohnya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan sunnahnya akikoh itu adalah dengan disembelih kambing. Bagi bayi yang lahir laki-laki maka 2 kambing ataupun 2 domba sunnahnya. Bagi bayi yang lahir jenis kelaminnya perempuan cukup 1 kambing ataupun 1 domba. Kemudian apalagi setelah kita menyembelih kambing ataupun domba, wayusamma, kemudian diberikan nama. Wayuhlaku, kemudian dipotong rambutnya, dicukur rambutnya. Pada hari keberapa sunnahnya dari akikoh itu? Rasulullah SAW dengan eksplisit menyebutkan dalam hadisnya adalah yauma sabi'ihi, yakni pada hari ke-7. Hari ini adalah bertepatan dengan hari ke-7 putra tercinta Pak Ijab yang keempat, yang qadarullah semua adalah atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebahagiaan yang beliau rasakan, keluarga rasakan, Allah pun memberikan ujian kepada beliau. Makanya saya ngambil bahasan dan kutipan dari perkataan Abu Abdurrahman ini tadi 3 poin ya. Orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan itu ternyata tak cukup dengan bersyukur saja. Kalau kita sebut dan kita loncat ke poin yang ketiga, wajasa dan sobiron, orang yang bahagia itu adalah orang yang jasadnya sabar. Sabar ketika Allah berikan ujian, sabar ketika Allah berikan musibah kepada kita. Ingat
hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan setiap urusan orang yang beriman. Dan ini hanya didapatkan bagi orang yang mukmin. Ketika dia diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan, diberikan keberhasilan, kemudahan rizki, anak-anak pada sehat semua, fasyakara, kemudian kita bersyukur, fakana khairullah, kata Rasulullah, maka dia akan meraih kebaikan. Wa in asobat hudarra, dan orang mukmin itu kalau sebaliknya diberikan kesempitan, diberikan kesusahan, diberikan sakit, musibah, penderitaan, kegalauan mungkin, keresahan, gelisah, fasobaro, kemudian dia bersabar, fakana khairullah, lagi-lagi dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan dari mana Ustadz? Ya kebaikan dari syukur dan sabarnya. Jadi kalau saya pahami sebetulnya dalam Islam ini tidak ada yang buruk, semuanya baik. Baik itu dengan kebaikan, baik itu dengan keburukan, dua-duanya pun adalah kebaikan kalau kita bisa dan sanggup serta siap untuk menghadapi dan memegang dua prinsip dalam hidup ini, syukur manakala diberikan anugerah dan sabar ketika diberikan ujian. Sabar ketika diberikan ujian. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya jelas sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap yang bernyawa itu, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan apa? Mati. Lihat matinya jangan ke Ustadz. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Ustadz juga pasti mati ya. Setiap kita pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti akan menguji kamu. Catat Bapak Ibu ya, ternyata ujian itu bukan sifatnya hanya kesengsaraan hidup saja. Ujian itu bukan hanya ketika posisi anak sakit saja, tidak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah, dan kami pasti akan memberikan ujian kepadamu bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Jadi ujian hidup itu bukan hanya ketika posisi kita sedang berada di bawah, tapi ketika posisi Bapak Ibu sedang berada di atas, ya Allah berikan kemudahan segala sesuatunya, itu pun ujian. Punya banyak harta adalah ujian. Ya, diberikan anak-anak yang soleh itu adalah ujian, anak-anak sehat itu adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ankabut, Ustaz Ahmad mungkin bisa bacakan ya ayatnya ya. Ayat kedua surat Al-Ankabut surat ke-29. Surat Al-Ankabut surat ke berapa? 29 ayat kedua. Boleh mungkin dicek handphonenya ada Qur'annya enggak? Atau yang punya mushaf boleh dicek ya surat Al-Ankabut, biar handphonenya ini manfaat ya. Dibukanya Al-Qur'annya, jangan WhatsApp grup ya. Pak, ibu-ibu dibukanya Quran ya. Jangan Instastory. Quran. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat kedua. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan ayat 3. Saya mohon maaf menyuruh Bapak Ibu buka itu, khawatir ustadznya salah. Namanya ustadz manusia ya. Kalau salah diluruskan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketemu enggak? Oh, belum ketemu. Lagi searching ya. Ustaz Ahmad ada? Ada ya? Jangan, udah. Gimana Ustaz Ahmad? Ini ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Satu lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Artinya 2 dan 3 artinya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan
kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, Bapak Ibu jelas sekali ya. Di ayat 2 dan ayat ketiga surat Al-Ankabut ini Allah mengingatkan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, kami iman, wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Jadi yang namanya orang-orang yang beriman pasti akan diberikan ujian. Yang namanya manusia umumnya pasti akan diberikan ujian. Kenapa demikian? Karena memang sunatullahnya orang-orang sebelum kita, kaum sebelum kita pun mereka diberikan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sikapnya ada dua. Orang yang ketika diberikan ujian itu makin membenarkan Allah, makin mencintai Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Al-Qur'an, makin rajin itu sholat tahajudnya, makin getol saum-saum sunnahnya ketika diberikan ujian itu. Tapi Allah pun tahu di antara mereka yang diberikan ujian ada yang ternyata semakin mendustakan Allah, semakin mengingkari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin jauh dari agama. Nah, mudah-mudahan sikap kita mah Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk saya yang menyampaikan, manakala diberikan ujian itu sikap kita harus makin bertambah cinta kita kepada Allah. Mohon maaf kalau bicara mengenai ujian hidup ya, makin dekat dengan Allah itu dikala kita senang atau dikala kita susah, dikala kita sehat atau dikala kita sakit. Biasanya sakit ya. Kalau lagi sakit, Masya Allah, tabarakallah, makin dekat dengan Allah. Ya Allah, menikir-kir teuing panyawat ya Allah, gitu kan. Makin dekat dia kan akhirnya kemudian bawa Al-Quran. Al-Quran yang selama ini jadi pajangan, bahkan masih di plastik, nah aja dibuka plastiknya, baca Quran, gitu ya. Makin dekat dengan Allah, sholatnya begitu khusus, sujudnya yang biasanya cuma sekian detik, 5 menit satu kali sujud. Karena apa? Karena pengen kesembuhan, karena ingin kemudian Allah memberikan kepadanya kesehatan seperti sedia kalanya. Makin dekat dengan Allah ketika diberikan ujian sakit. Tapi manusia umumnya ketika diberikan sehat, usahanya jadi bagus lagi nih, bisnisnya yang awalnya hancur nih dengan COVID ini barangkali, ketika COVID-nya hilang, kemudian bisnisnya yang selama ini rusak, bangkrut, tiba-tiba kemudian Allah ganti musibah itu dengan anugerah. Kadangkala sifat manusia menjadi lupa kepada Allah. Sholat yang awalnya di masjid, jadi haroream sholat di masjid karena disibukkan oleh pekerjaan, akhirnya di rumah. Sholat yang awalnya mungkin dilaksanakan yang wajib kemudian ditinggalkan. Kedekatan kita dengan Allah menjadi jauh karena bisa jadi kemudian kita lupa kepada Allah dengan diberikan ujian kesehatan, ujian keberhasilan. Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kepada perkataan Abu Abdurrahman ya. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan hidup, rasa syukur kita kepada Allah harus makin ditingkatkan. Dan syukur ini punten bukan hanya sekedar syukur bil lisan saja. Syukur ini terbagi pada 3 ya. Jadi syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Ketika Allah berikan anugerah, alhamdulillah ini rezekinya dari Pak Ijab, ada sponsor ini Pak Ijab. Apapun makanannya, apapun menu akikohnya, minumnya adalah teh botol sosro ya. Mana botolnya itu? Ketika kita mau minum, hal yang sederhana yang kemudian kita lupa. Bahkan anak-anak jadi terbiasa, kenapa? Karena lihat bapaknya, lihat mamahnya nggak pernah berdoa ketika minum. Bahkan punten, mohon maaf sekali, kadangkala kita sebagai orang tua cuek ya, minum dengan tangan kiri sambil berjalan-jalan, sambil berdiri. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, la yashrobanna ahadukum qa'iman, jangan kau minum sambil berdiri. Anak yang namanya anak itu peniru yang ulung ya. Lihat bapaknya makannya sambil berdiri, ikut-ikutan makan sambil berdiri. Lihat ibunya yang seneng minumnya sambil jalan-jalan ikutan. Lihat orang tuanya nggak pernah baca doa ketika makan minum, diikutin, nggak pernah baca doa. Nah, maka keberhasilan kita sebagai orang tua pun, ya ini dalam rangka tasyakur binikmah menjadi orang tua adalah
jadilah kita sebagai teladan sebagaimana Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, anak-anaknya menjadi para nabi? Ya, sebut saja misalkan Ismail alaihissalam, ya, manakala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail tumbuh dewasa, balik, kemudian beliau mendapatkan wahyu berupa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail, anni adzbahuka fangdzur madza tara. Wahai Ismail, aku semalam mimpi untuk menyembelihmu, fangdzur madza tara. Apa kira-kira menurutmu, pendapatmu dengan mimpi ayah semalam? Apa kata Ismail? Karena ayahnya berhasil memberikan didikan yang baik, kata anaknya, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi keberhasilan dari seorang orang tua, ayah, ibu itu adalah memberikan pendidikan yang baik. Ya, salah satunya adalah syukurnya kita dengan lisan kita yang tidak boleh terabaikan. Ya, sebelum makan kita baca doa. Ya, hendak keluar rumah kita baca doa. Biasakan ketika naik kendaraan, meskipun hanya ke warung mungkin, meskipun hanya ke masjid, apalagi ke masjid ya, mau yang dekat dan jauh, kita biasakan dengan doa agar rasa syukur kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur itu tak cukup dengan lisan saja. Syukur itu juga harus disertai dengan keyakinan hati bahwasanya yang memberi semua anugerah kenikmatan ini adalah Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Ketika Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini adalah hasil karyaku, ini atas kepintaranku, ya, ini atas aku yang memang jago, yang memang hebat, yang memang pintar. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, alhamdulillah, karunia dari Allah ya. Dapat keturunan, yang keempat Pak Ijab, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Kalau bukan karena Allah mungkin kita tak tahu ya seperti apa kondisinya. Tapi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, manusia barangkali punya beberapa kekhawatiran dan banyak kekhawatiran dengan kondisi anak yang saat ini belum full total sehat. Tapi dengan izin Allah kita menggantungkan diri kita kepada Allah, hati kita nyambung langsung kepada Allah, maka kun fayakun tadi yang dibaca di surat Yasin ya. Kalau Allah berkehendak sehat, sehat. Sehebat apapun penelitian dokter, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Allah berkehendak sehat, sehat walafiat. Maka kita yakin segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah dari Allah. Ya, terakhir yang ketiga, syukur bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan hati, tapi dengan wajasa dan sobiron, jasad yang selalu bersabar. Ini nih. Ya, kadang sabar itu mudah terucap ya, tapi pas pelaksanaannya ya mudah insya Allah ya. Dan sabar tidak ada batasnya. Ya, sabar tidak ada batasnya. Dan siapa manusia yang paling sabar di dunia ini? Para nabi dan para rasul. Mereka diberikan kesabarannya, masya Allah. Mereka sabar dan diberikan ujiannya luar biasa. Dibanding dengan kita yang hari ini mungkin sangat jauh sekali dengan para nabi dan para rasul. Bahkan ada nabi rasul yang sampai dibunuh ya. Ada para nabi dan rasul yang dakwahnya sampai 950 tahun tapi jumlah followernya cuman sedikit. Ada yang nabi diberikan ujiannya oleh Allah apa, Bu? Istrinya yang tidak solehah. Ada yang nabi diberikan ujian ternyata anaknya, anak kandungnya, yang pastinya para nabi juga menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada keluarganya bukan hanya kepada umatnya, ternyata ujiannya anaknya tidak soleh. Nah, ini adalah bagian dari ujian yang memang kita harus sabar, siap menghadapi semuanya, termasuk situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh saudara kita Pak Ijab. Dan Pak Ijab sangat berharap sekali dengan kumpulnya kita di sini ya, selain akikah ya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, juga beliau itu sangat berharap doa-doa dari orang-orang soleh yang hadir di sini ya. Karena ketika kita tahu bersama doa itu senjata umat Islam, orang ketika berdoa kepada Allah dengan keikhlasan, dengan penuh keyakinan, ketulusan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permohonan dan permintaan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau dipanjang-panjang bisa sampai panjang ini ceramahnya ya, tapi sudah jam 11:30 malam ya, kurang berapa jam. Persiapan juga untuk maghrib,
Dan kita juga mau tutup dengan doa. Doanya sedikit agak panjang ya, biar kita makin mantap lagi keyakinan kita kepada Allah, dan Allah pun memberikan kemudahan setiap urusan kita. Tak lupa tentu di tengah kondisi keluarga Pak Ijab seperti ini juga banyak juga saudara-saudara kita yang diberikan ujian pun sama seperti beliau barangkali. Nah, kita pun doakan untuk seluruh kaum muslimin, meskipun kita tak mengenal mereka ya, meskipun berbeda jarak, berbeda negara, tapi selama satu ikatan akidah, selama itu pula doa-doa kita tak boleh terputus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 3 kriteria dan 3 pesan dari Abu Abdurrahman itu, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan jasad yang bersabar, kita bisa meraih as-sa'adah, kebahagiaan dalam hidup. Sekali lagi, bukan hanya kebahagiaan hidup di dunia yang sementara saja, walal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang nyata yang harus siap untuk kita jalani bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni segala kesalahan kami ya Rabbana, ampuni segala kealfaan kami, ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan. Lisan yang kadangkala tak terjaga sehingga menyakiti perasaan suami kami, istri kami. Orang tua kami yang kami sayangi pun tersakiti hatinya gara-gara lisan yang tak terjaga. Anak, saudara, teman-teman kami pun tersakiti dengan lisan ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, bimbing selalu lisan ini agar selalu mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Bimbing selalu lisan ini agar senantiasa zikir kepadamu. Bimbing lisan ini supaya terhindar dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Duhai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tak sedikit orang tergelincir dengan lisannya sehingga bernasib buruk masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bisa jadi di antara kami lisan-lisan ini sering sekali menggibah, memfitnah orang-orang lain. Duhai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kami takut dengan pesan dari Nabi-Mu. Sehebat apapun ibadah yang kami lakukan, tapi kalau kami tak mampu menjaga lisan dengan melakukan gibah dan fitnah, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia dan kami akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni pula perbuatan kami ya Rabbana, sikap kami yang kadangkala lebih banyak menyakiti perasaan orang dibandingkan dengan menyenangkan perasaan orang. Duhai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kami tak mau menjadi orang-orang yang rugi ya Allah atas setiap kezaliman yang kami lakukan. Kami berharap penuh dengan ampunan maghfirah dari-Mu ya Allah, agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, baik dosa-dosa yang tak terasa, tak sengaja maupun disengaja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kesempatan yang berkah ini ya Rabb, kami tak lupa menyampaikan doa-doa tulus kami untuk orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, muliakan kehidupannya dunia akhirat. Sehatkan selalu orang tua kami ya Rabb, mudahkan rezekinya, mudahkan seluruh urusan-urusannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tak sedikit pula di antara kami orang tuanya sudah meninggalkan kami ya Rabb. Ampuni segala kesalahannya ya Allah. Masukkan orang tua kami ke dalam syurga-Mu.
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami berharap agar orang tua kami juga kami kelak akan menyusul orang tua kami. Kumpulkan kami bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Duhai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, di tengah-tengah kami ya Allah ada yang sedang mendapatkan anugerah berupa lahirnya keturunan, wabil khusus Bapak Ijab beserta keluarga. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anaknya menjadi anak yang soleh, jadikan anaknya menjadi anak yang dekat denganmu ya Rabb, yang dekat dengan nabimu, jadikan anaknya menjadi anak yang dekat dengan Al-Quran dan sunnahmu, jadikan anaknya menjadi ahlul Quran. Rabbi habli minas sholihin, jadikan anaknya pula menjadi anak yang senantiasa melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadikan anaknya menjadi anak yang penyejuk mata dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kesedihan yang sedang dihadapi oleh Pak Ijab beserta keluarga dengan sakitnya anak yang keempat ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabbana. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Engkau yang memberikan kesembuhan ya Rabbana, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Engkau menyampaikan dalam firman-Mu ya Rabb, dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, maka Engkau lah pula yang menyembuhkan. Berikan ya Allah ya Rahman ya Rahim keyakinan kepada kami akan kekuatan-Mu ya Rabbana. Engkau maha berkehendak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Aziz, jadikan kami yang hadir di sini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang semakin takwa, semakin dekat denganmu, semakin yakin ya Allah akan setiap dan segala pertolonganmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pun berharap ya Allah agar musibah COVID-19 ini bisa segera berlalu ya Rabbana. Kami rindu bisa kembali melaksanakan ibadah-ibadah seperti sedia kalanya ya Rabbana. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa kembali hadir di majlis-majlis ilmu-Mu dengan hilangnya virus ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Aziz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkan kepada kami pula rizki ya Rabbana. Ya Razzaq, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Duhai Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang makin hari makin bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, kami tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang kesusahan ya Rabbana. Cabut kesusahan demi kesusahan tersebut ya Allah. Berikan kelapangan, berikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan yang sedang mereka hadapi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan, keberhasilan dunia dan akhirat, serta jauhkan kami ya Rabbana dari siksa neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan, dipaparkan. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.